memulai kegiatan hari ini, mari bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa di dalam hati mulai. Materi kita sebelumnya adalah teks deskripsi. Ini materi kita, yaitu teks deskripsi. Jadi sebelum kita mulai, Pak minta ada dua soal yang harus kalian jawab menyangkut dengan materi kita. Yang pertama, Pak minta apa itu teks deskripsi dan tujuannya itu apa? Ya, silakan. Penggambaran suatu objek. Ya. Sebelum materinya dimulai, Pak cek dulu daftar hadirnya. Kita lanjutin. Sebelum kita mulai, sekarang Pak minta beberapa di antara kalian menyampaikan hasil deskripsi sederhana. Kantin berbentuk seperti gubuk papan. Di kantin ada es coklat, mie, dan lain-lain. Ada tempat duduk. Kantin ini ada di SMP Negeri 1 Muara Rupit. Memiliki beberapa kantin yang beragam, jajanan, gorengan, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Iya. Baik, kita langsung saja ke pembelajaran inti. Mohon perhatiannya, Pak tayangkan ini beberapa materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ya. Langsung saja. Jadi materi kita adalah teks deskripsi. Jadi melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, ya. Jadi tujuannya kita adalah untuk menentukan pengertian teks deskripsi, menentukan ciri tujuan teks deskripsi. Yang ketiga, mampu menentukan isi teks deskripsi. Yang keempat, menjawab pertanyaan isi teks deskripsi. Jadi ini yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan teks deskripsi. Yang pertama, kalian bisa memahami apa itu teks deskripsi. Yang kedua, bisa menentukan ciri-ciri teks deskripsi itu seperti apa. Yang ketiga, menentukan isinya. Jadi dari teks deskripsi yang ditampilkan, dari video yang ditampilkan, dari penyampaian orang lain, kita bisa mendapatkan informasi mengenai isi teks deskripsi tersebut. Mengetahui atau menentukan pengertian teks deskripsi, menentukan cirinya seperti apa. Yang ketiga, isi teks deskripsi, dan yang keempat, menjawab pertanyaan isi teks deskripsi. Jadi misalnya kita deskripsikan SMP 1, di mana kantin SMP 1? Di belakang. Di belakang misalnya kelas 7C. Ini yang dimaksud dengan tujuan dari pembelajaran kita. Jadi keempat, jadi kalian bisa memahami pengertian teks deskripsi, menentukan tujuannya, menentukan isinya, dan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks deskripsi. Lanjut. Pengertian teks deskripsi. Tolong dibacakan. Pani, silakan dibacakan terlebih dahulu. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Dengan demikian, pembaca memperoleh kesan mendalam terhadap
berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu. Deskripsi adalah menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu. Silakan. Menggambarkan suatu objek. Yang paling sulit. Ya, pengertian deskripsi. Menggambarkan suatu objek, tempat, atau wisata tertentu. Ulangi lagi. Tujuan teks deskripsi ini menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Yang berikutnya ciri-ciri. Tujuan menggambarkan atau melukiskan suatu objek serinci dan sejelas mungkin. Paling penting yang pertama tadi ada pengertian teks deskripsi, yang kedua ada ciri-ciri, lalu ada tujuan yang hendak kita capai dari pembelajaran teks deskripsi. Tujuannya untuk menggambarkan. Apa yang digambarkan tadi? Apa yang digambarkan? Objek, tempat, dan peristiwa. Ya. Itu sebagai motivasi kita bersama bahwa untuk maju kita harus disiplin dan bekerja keras. Sebutkan ciri-ciri teks deskripsi. Berdiri dapat. Nah, itu kelompok 4. Ciri-ciri teks deskripsi ada 4. Ya. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Menggambarkan dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. Membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara. Ini yang dimaksud dengan teks deskripsi. Pak simpulkan bahwa deskripsi adalah memberikan informasi mengenai objek atau tempat atau peristiwa. Jadi selanjutnya Pak, kita akan menemukan informasi di dalam teks deskripsi. Ya, itu sudah diberikan kelompoknya tadi sudah Pak berikan ke ketua kelompok masing-masing ya. LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik. Nah, di LKPD tersebut ya Pak, yang pertama kalian cari apa itu teks deskripsi. Yang kedua tujuannya. Nah, yang paling penting ini yang harus kita kerjakan, kita akan mencari informasi dari Danau Rayo. Nanti akan kita tayangkan video Danau Rayo. Jadi kita tayangkan videonya terlebih dahulu. Sebelum kita tayangkan video Danau Rayo, tujuan kita cari informasi yang ada di dalam teks Danau Rayo. Harus kalian temukan informasinya. Yang pertama, ini ada daftarlah hal yang dideskripsikan dari teks deskripsi wisata Danau Rayo. Tujuan kita mendeskripsikan Danau Rayo itu untuk apa? Tadi kan sudah menuliskan poin 1, tempat. Tempatnya ada di Kabupaten Musirawas Utara. Nah, tujuan kita apa? Ya. Tujuan kita agar agar lebih mengenal Danau Rayo lebih dalam dan orang lain bisa tahu oh tempat Danau Rayo letaknya di Kabupaten Musirawas Utara. Ya, ini tujuan kita. Lalu yang ketiga ada berdasarkan informasi di atas disimpulkan isinya apa. Isi Danau Rayo nanti itu apa. Jadi kita lanjuti, ini yang harus dikerjakan pada lembar kerja. Ini Danau Rayo, silakan ditonton. Menyiapkan karena memang jika nanti terkendala sinyal, teksnya sudah Pak tuliskan pada lembar kerja yang sudah kalian pegang. Ya. Nah, tidak misalnya tempat, di mana tempat wisata Danau Rayo. Yang kedua, misalnya lokasi apa luas.
luas wisata Danau Rayo. Silakan dituliskan berapa luas wisata Danau Rayo. Yang ketiga, misalnya, keunikannya apa? Apa saja yang didapatkan dari wisata Danau Rayo? Silakan ditulis pada yang kolom A. Lalu tujuan kalian menuliskan itu, misalnya yang satu tadi tempat kan? Tujuan kita menuliskan misalnya tempat wisata Danau Rayo itu di Kabupaten Musirawas Utara. Tujuan itu apa? Kira-kira tujuannya itu apa? Untuk apa? Mengenal Danau Rayo terlebih dalam. Nah, akan dikerjakan sesuai dengan lembar kerja yang sudah kita sediakan bersama. Pas informasi yang didapatkan setiap kelompok, Pak minta perwakilan kelompoknya silakan menampilkan ke depan. Silakan kelompok siapa yang bersedia untuk menyampaikan hasil kerjanya di depan kelas. Silakan. Kelompok mana yang terlebih dahulu bersedia? Silakan. Kelompok berapa? Sampaikan di depan kelas. Jadi boleh kalian kawan-kawan yang lain menanggapi. Silakan, ini hasil kerja kelompok 2. Yang kelompok lain tadi kan? Hal yang dideskripsi dari teks deskripsi wisata Danau Rayo tersebut. Danau Rayo berada di kawasan hutan lindung Kabupaten Musirawas Utara, Kecamatan Muara Lubit. Luas Danau Rayo area sekitar 100 hektar. Keunikan terdapat pohon yang berbuah di batang dari atas sampai tanah. Kita tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Luas. Berapa luas Danau Rayo? 5. Luas. Letak Danau Rayo di Desa Sungai. Nah, inilah tujuan teks deskripsi. Jadi, kesimpulannya seperti ini. Ketika orang luar yang belum pernah datang ke Musirawas Utara, mereka akan tahu bahwa di Musirawas Utara ada wisata yang bernama Danau Rayo yang luasnya 100 hektar. Lebih baik kita menulis langsung di papan tulis atau menggunakan video pembelajaran seperti ini? Menggunakan video. Menggunakan video. Jadi, ketika deskripsi ini kita sampaikan dengan orang-orang di luar kabupaten kita, mereka akan tertarik untuk datang ke wisata Danau Rayo. Nah, inilah tujuan dari teks deskripsi. Sebelum kita tutup, kita simpulkan bersama. Apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Teks ya? Tujuannya tadi? Untuk tujuan teks deskripsi, dan itu pengertian teks deskripsi. Untuk materi kita yang selanjutnya masih membahas mengenai teks deskripsi. Ingat bahwa materi teks deskripsi yang kita pelajari ini sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Telah kita gunakan. Kita tutup materi kita hari ini dengan melafazkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk doa tadi di kelompok 3 sebagai penutup, kami minta di kelompok 4. Mas Dafa mohon kesediaannya untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan Mas Dafa. Terima kasih untuk kegiatan pembelajarannya. Ingat, silakan istirahat di luar. Jangan kemana-mana dulu. Nanti kita akan ada kegiatan lanjutan. Silakan duduk di luar.